Di sini Bang Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja, bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya, tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah yang kemudian menjadi bola api yang Bukan saya, bukan Anda, nggak ada loh. Tapi kalau dua pertandingan lagi nih dalam konteks komunikasi itu bukan konteksnya sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all. Ya, sangat lucu sekali ya. Narasi dan juga apa yang dikatakan Bung Akmal tadi malam dan juga beberapa statement lainnya dalam pidatonya, sebutkanlah ya begitu ya. Coba kita telah lagi, kita cermati lagi bagaimana sebelum kepemimpinan Coach Sintayong ini diberhentikan, sebelum Coach Sintayong diistirahatkan oleh PSSI dalam tanda kutip kepemimpinan Erick Thohir saat ini dengan pengganti pelatih saat ini yang sehingga adalah sebuah narasi dan statement mulai berseliweran dan juga mulai berpecahan itu terjadi ya dari komentar-komentar itu kan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini dan itu. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak dulu sebelum kepada video intinya. Kita simak video yang satu ini. Saya senang bukan STY out. Gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Tim nasional selama paling senang STY dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welly. katanya, itu kan keniscayaan aja. Timnas akan selamanya, pelatih itu ada waktunya. Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kitanya gitu loh. Loh kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah? Di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat. Karena selama ini cuma kemudian ketika saya membayangkan semuanya, saya bukan orang awam yang kemudian melihat sesuatu langsung menerjemahkan. Bersama Sepak Soccer saya sudah mempelajari tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Salah satunya ya arogansi pelatih, bisa jadi gitu kan. Karena saya melihatnya dari Sepak Soccer ini melakukan sebuah penelitian dan investigate lah. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia, justru dari Piala Asia Piala Asia di awal tahun. Ketika ada pemain yang tadinya main kemudian tidak main. Kemudian ada pemain yang sudah ikut pelatnas tiba-tiba dicoret namanya. Siapa Bang? Mention Bang supaya tidak jadi. Saya tidak mau sebut namanya karena saya kasih nanti mereka didoxing dan dibully gitu. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari data yang Anda telah. Ada. Artinya kalau memang ini saya salah atau tidak benar ya silakan ada Bang Arya di sini kan. Yang kemudian ada juga kasus yang sekarang misalnya yang mungkin fans semua bertanya-tanya ada apa dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot saya sebut karena memang faktanya sampai sekarang nggak pernah dipanggil gitu. Ada apa? Itu ada apa dengan Elkan Bagot? Setelah itu saya melihat di Piala Asia Arde pertama lawan Irak ada pemain dimainkan. Kemudian setelah itu tidak dimainkan lagi. Elkan Bagot dimainkan, habis itu tidak dimainkan lagi. Terakhir dimainkan sebagai striker dan kemudian tidak dimainkan lagi. Setelah itu nama-nama itu hilang semua. Ya kan? Ya, itu yang pertama saya bilang ini akan ada tanda-tanda yang kemudian riak-riak ini akan muncul ke depan. Kemudian saya telah lagi pas laga melawan Bahrain. Ya, laga melawan Bahrain saya melihat bahwa ini ada kejadian yang pasti aneh gitu. Di mana biasanya kalau pemain-pemain Eropa yang saya tahu gitu kan, saya kan beberapa kali liputan Piala Eropa dan Piala Dunia juga, jadi tahu pemain-pemain dunia gitu. Bahwa mereka itu biasanya minta berdiskusi. Ada diskusi-diskusi yang biasanya mereka lakukan untuk kepentingan strategi. Nah, saya melihat ada di sini ruang yang tidak dibuka sama pelatih, sehingga kemudian mereka yang meminta untuk berdiskusi dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Dan akhirnya ancamannya adalah tidak dimainkan. Ini Anda tahu dari mana, Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Kalau saya misalnya salah nanti nggak benar, ada pengaruh ya PSSI. Mungkin lah. Saya melihat gini, kalau PSSI nggak mungkin lah membuka ini semua, ya kan? Dia harus menjaga marwahnya sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi kalau Bang Arya diam berarti Anda benar gitu ya. Belum tentu dong. Jadi gini, kita ini selama ini Jadi gunanya Bang Arya di sini Bang. Bang Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja, bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah yang kemudian menjadi bola api yang semakin membesar. Gitu. Nah, ini kemudian ini saya ceritakan dulu nih. Kalau misalnya salah ya silakan disanggah gitu. Kejadian ada satu pemain yang main sebentar, habis itu selesai, habis itu tidak bisa main lagi dan tidak dipasang lagi, bahkan tidak dimasukkan dalam line up.
Kejadian paling besar terjadi di Cina. Ketika ada diskusi dan sebagainya, kemudian di Cina ban kaptennya dicopot. Ada yang tadinya main jadi bangku cadangkan. Ada 2 pemain yang kemudian di bangku cadangkan. Kemudian ada pemain lagi yang yang tidak dimainkan sama sekali juga, tapi ada di line up. Padahal ketika itu semua publik mungkin menilai bahwa kita nih harusnya menang lawan Cina. Ada apa ini semua? Sampai kemudian telah saya bersama Sepak Soccer adalah ada apa ini kejadian ketika melawan Arab Saudi, ada kumpul-kumpul pemain yang kemudian tanpa pelatih. Mungkin PSSI, manajer timnas akan berbicara untuk melindungi semuanya demi kekompakan. Tidak, mereka berdiskusi atas izin kita. Normal itu, dan saya memahami itu semua gitu. Tapi buat saya ini ada kejadian yang aneh yang kemudian akan jadi kejadian ini. Menurut saya akhirnya memahami. Kemudian Pak Erick Thohir mengambil sebuah keputusan yang memang keputusan ini sangat berisiko tinggi. Gitu kan? Jadi puncaknya itu. Di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten, dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Kalau Bang Arya menyanggah silakan saja gitu kan. Ada masalah-masalah besar di dalam yang orang lain tidak tahu, sehingga supporter menyalahkan ini semua adalah kejadian yang sangat aneh. Nah, saya awalnya sebagai pecinta tim nasional kaget juga tiba-tiba mendadak. Tapi ketika saya kemudian mempelajari semua hasil telah ini, ya wajar kalau kemudian ada keputusan yang Tapi maksud kami jangan juga katanya-katanya Bang. Kan kita butuh Ini faktanya. Iya, Anda dapat dari mana, Bang? kalau saya Power Soccer kan selalu bicara dengan fakta. Itu yang membedakan. Makanya saya mengatakan saya hari ini bukan pengamat. Kalau pengamat harus bisa main bola. Tapi kalau saya Power Soccer berbicara dengan fakta. Kalau kemudian fakta yang saya sebutkan salah, Bang Arya silakan menyanggah. Dan gini, saya melihat ini kemudian, mungkin PSSI melihat ini sudah menjadi bola liar. Bola liar yang kemudian harus segera diambil jalan tengah. Yang sangat beresiko. Jadi sahabat-sahabat Garuda, dalam hal apapun keputusan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir itu bukan mencre-mencre, bukan cawe-cawe, bukan omon-omon. Ingat kalian kalau memang pecinta sepak bola, penonton timnas Indonesia, penyupport timnas Indonesia, supporter dari timnas Indonesia, dalam hal ini bukan hanya kepada Erick Thohir, dalam hal ini bukan hanya kepada STY, dalam hal ini bukan kepada Arya Sinulinga, kepada federasi, tetapi dalam tanda kutip adalah timnas Indonesia. Karena pertaruhan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini memang betul-betul berisiko. Bahkan ada sebuah komentar, bukan cuma netizen Indonesia yang geger dan kaget, tapi hampir seluruh pandit dan influencer bola dunia juga kaget dengan hal ini dan sangat menyayangkan keputusan ini terjadi. Jadi bukan hanya suara-suara Indonesia, tetapi sahabat-sahabat Garuda, langkah berani ini dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Nekat dan penuh risiko dari PSSI. Kalau works atau berhasil, maka orang-orang yang dulu-dulunya mengkritik dan juga membenci Erick Thohir setelah pemecatan itu terjadi kepada Coach Sintayong, maka akan mendapatkan pujian. Ini adalah bonus, tetapi Bapak Erick Thohir tidak mengharapkan pujian itu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arya Sinulinga, bahwa timnas Indonesia ini adalah bukan miliknya pelatih. Timnas Indonesia ini bukan miliknya Erick Thohir. Timnas Indonesia bukan miliknya pribadi, tetapi halayak ramai, tentunya timnas Indonesia di negeri ini. Ini milik kita bersama. Karena tanpa dukungan orang-orang kita, seperti kita, supporter timnas Indonesia tidak akan seperti ini. Sahabat-sahabat Garuda, juga ada statement mengatakan ada sebuah narasi lah ya, ini dan itu. Bahkan ada komentar lagi bahwa fan pelatih, ternyata ada supporter yang hanya fan pelatih, bukan kepada timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita satu komando, satu barisan, timnas Indonesia dengan harapan besar. Ingat, harapan besar adalah mengibarkan bendera merah putih. Kita sebagai warga dari Indonesia harus bangga jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ayo, kita doakan bersama satu komando. Jangan sampai doa-doa kalian itu sampai salah gitu kan. Toh pada akhirnya kita akan bangga diri dengan lambang Garuda yang ada di dada. Hal keputusan dibawa pakai emosi itu bukan keputusan. Ya, kita kan diberi amanah itu untuk sebuah kebaikan. Nah, ya memang
pemikirannya itu ya sejak waktu sama China. Artinya itu Ya, Oktober tapi ya. tapi kan saya juga mesti berdiam, bersabar, harus tetap support 100%, Yes. iya dong. Jangan gara-gara ego. Ini kan tim nasional bukan milik saya. Iya kan? Bukan milik Glenn, Yes. bukan milik PSSI, bukan milik siapa-siapa gitu. Ini milik bangsa kita. Tidak ada individu di atas daripada tim nasional ini. Gitu. Ini yang kita mesti samakan persepsinya. Ini milik semua. Jadi ya dalam mengambil hal-hal ini juga saya mesti proper, sabar, timingnya benar, mesti waras ngambil keputusannya gitu loh. Ya jadi ya saya rasa dengan menjaga hati saya, menjaga mulut saya, ya menjaga pikiran saya, ya saya semua diperhitungkan gitu. Sesulit apa, Pak? Ya sangat sulit, tetapi kan kembali ada kata-kata kemarin ya yang saya terus terang sangat amat sedih gitu. Oh ini tekanan mafia bola, ya Masya Allah. Saya menghindar dari sepak bola Indonesia karena saya melihat ini sebuah gunung es yang harus ditabrak, nggak mungkin. Nah saya berani melakukan itu ketika apa sih? Kan yang saya selalu bilang, di mana PSSI menyadari harus terjadi perubahan di stakeholdernya. Makanya saya dipilih. Tetapi dukungan dari FIFA dan pemerintah satu. Ya, tidak ada FIFA melihat sekarang dengan keberadaan saya dengan dukungan pemerintah, oh intervensi government. Enggak. FIFA senang, oh ini bagus selama aturan of rule of the games-nya benar gitu. FIFA pun ya menghormati itu gitu. Makanya sekarang kita bisa tabrak. Bagaimana sekarang di satu match fixing? Coba tanya owner-owner lah, tanya pemain. Ada nggak sih alarmnya bunyi setiap game? Enggak. Liga 2 masih ada saya bilang. Gitu loh. Nah kita juga akan sikat mafia-mafia. Cuman kalau tiba-tiba oh Erick Thohir, siapa yang bisa? Track record saya nggak bisa. Masa terus tiba-tiba oh ini gara-gara mafia. It's not me lah. Kalau gitu bukan salah pilih inilah kalau itu ya. Tapi kalau Dan itu saya sangat keberatan. Karena kalau saya dibilang ditekan-tekan sama mafia, saya bukan orang yang bisa ditekan. kalau tekanan dari dalam, Pak, dari Nggak federasi. Nggak ada. Ini semua pikiran waras. Pikiran waras. Kita mau memberikan yang terbaik. Hasil yang terbaik. Ya, tadi kan mimpi itu, Piala Dunia itu mimpi. Tapi harus dijalanin kesehariannya. Bukan hanya mimpinya. Dan kalau ada yang bilang juga, oh ini nanti gimana Pak Erick 2029? Apa 2029? Pemilu nggak dipikirin. Saya nggak cari popularitas di sini. Kalau mau cari popularitas ya dukung aja yang ada sekarang. Lanjutkan yang kemarin ya. Lanjutkan santai. Ya, kalau ada apa-apa ya kan. Tapi kan amanah itu kan dititipkan oleh semua pihak yang harus saya jaga gitu. Ya dan ya nggak enak tapi ya saya belajar lebih baik kita mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan apa-apa. Dengan pergantian pelatih timnas Indonesia, ada pemain yang mungkin happy dan ada pemain yang mungkin harus berjuang lebih. Gue bisa katakan ada Elkan Bagot di situ yang mungkin happy karena peluang dia untuk kembali ke timnas Indonesia itu terbuka lagi. Karena memang dia ada sedikit masalah mungkin dengan Sintayong yang menjadikan dia nggak dipanggil lagi. Terus ada Eliano ini yang berkali-kali nggak masuk ke susunan line up, di cadangan pun nggak ada. Bahkan terakhir karena netizen meminta dia dimasukkan ke line up, akhirnya dimasukkan ke line up. Cuman disuruh pemanasan di pinggir lapangan, tapi dimasukin ke lapangan juga enggak. Nah ini mungkin menjadi keberkahan untuk Eliano karena peluang dia untuk bermain di timnas Indonesia reguler itu terbuka. Ada beberapa pemain juga yang mereka harus berjuang lebih keras gitu menurut gue. Ada siapa aja, kayak contoh ada Pratama Arhan, mungkin ada Asnawi, mungkin ada Witan, Egy, terus ada Malik Rizaldi, terus ada beberapa pemain lah kayak Dimas Derajat dan lain-lain. Ini mereka harus berjuang ekstra lagi karena Sintayong memang sudah mengenal mereka dari lama banget dan Sintayong udah tahu kualitas dia. Tapi kalau misalkan pelatih baru, itu dia harus pasti nanti patokannya dari statistik terakhir gitu. Jadi ini harus ekstra berjuang untuk pemain-pemain ini. Ya semoga mendapatkan hati dari pelatih baru, harapan gue. Dan ada yang terbuka juga peluang untuk masuk ke timnas Indonesia. Kayaknya Stefano Lillipali pun kalau dilihat dari statistik, peluang dia untuk masuk ke timnas Indonesia kayaknya terbuka lagi dengan kepelatihan tim kepelatihan yang baru. Jadi ada pemain yang happy, ada pemain yang harus berjuang, dan ada pemain juga yang
berpeluang untuk dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Wow, Patrick Kluivert bawa profesor ke timnas Indonesia. Ini aksi Alex Pastoor pada saat menganalisa pertandingan. Seperti banyak diberitakan media internasional, Kluivert disebut akan menjadi pengganti Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan nama asisten yang dibawa oleh Kluivert pun sudah mulai tercium. Ada Alex Pastoor dan Denny Lanjat. Khusus Alex Pastoor belakangan ini viral. Sampai-sampai disebut ia sebagai profesor sepak bola. Gimana ceritanya? Simak ya video ini sampai tuntas. Jadi, Alex Pastoor belakangan ini banyak mendapatkan kesempatan untuk tampil di media Belanda ataupun televisi Belanda sebagai seorang analis. Pada saat ia melakukan analisa pertandingan Liga Champions Eropa, pertandingan Liverpool bersama Arne Slot dan lain sebagainya, mendapatkan respon positif dari penonton sepak bola yang ada di Belanda sampai ia trending topik di Twitter. Nah, kalau kita menonton pembahasan pertandingan sepak bola di Belanda, teman-teman, mainstreamnya umumnya akan dihadirkan sosok Ruud Gullit, akan dihadirkan sosok Marco van Basten. Nah, ini momen Alex Pastoor satu tempat dengan sosok-sosok hebat untuk membahas pertandingan sepak bola. Ini Alex Pastoor, ini tentu nggak asing lagi, ada Ruud Gullit. Nah, datangnya ke permukaan Alex Pastoor ini memunculkan argumentasi itu akan bisa menenggelamkan dalam tanda petik lah ya sosok Ruud Gullit ataupun Marco van Basten yang disebut-sebut di sana. Terlalu banyak omon-omon, terlalu banyak ngomong-ngomong yang enggak substantif dan informatif. Hadirnya sosok Alex Pastoor ini. Oke, sahabat-sahabat Garuda PN, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Masih optimis atau masih pesimis kalian dengan kejadian ini? Setelah beberapa statement dan juga narasi dari beberapa pandit dan juga pengamat, oknum pandit dan bandit. Oke, sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Kita Garuda bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.